Pemirsa, media sosial menjadi ajang kampanye maupun alat para politisi untuk menyampaikan ide-ide mereka kepada publik atau bahkan memprotes hal-hal yang kurang menyenangkan. Namun tidak jarang media sosial memberikan feedback yang justru kurang menguntungkan. Misalnya dibully oleh para netizen. Bagaimana seharusnya para politikus memanfaatkan media sosial agar komunikasi berjalan efektif dan mendapatkan faedahnya? Saya akan membahasnya bersama pengamat media sosial Enda Nasution. Selamat petang, Mas Enda. Dan pengamat komunikasi politik Bapak Emrus Sihombing. Selamat petang. Selamat petang. Selamat petang, Bang Emrus. Kita tadi melihat bagaimana informasi pengantar yang diberikan ke kami sebelum kita memulai dialog. Bagaimana mantan presiden, maksud saya Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono begitu reaktif di media sosial. Sebenarnya pertanyaan untuk kedua narasumber saya, kenapa Pak SBY ini selalu menuangkan isi pikirannya di media sosial? Apakah media sosial sudah sekuat itu? Saya boleh? Boleh. Saya pikir yang pasti bahwa media sosial itu pengaruhnya sangat luar biasa dibanding dengan media massa yang mainstream, misalnya katakanlah surat kabar, majalah, bahkan televisi. Kenapa saya mengatakan? Sejak tahun berapa itu, Bang? Saya kira bukan soal tahunnya pengaruhnya, tetapi adalah karakteristik daripada media sosial tersebut. Kenapa? Media sosial ini terjadi dialektika, interaktif antara masyarakat dan bisa direct antar mereka. Teori komunikasi mengatakan bahwa jika komunikasi itu berlangsung secara langsung, artinya antara satu dengan yang lain, maka efeknya sampai behavior, perilaku. Sementara media massa yang konvensional itu efeknya sampai pada tahap pengetahuan, paling tinggi pada attitude atau sikap. Nah, oleh karena itulah maka banyak orang memanfaatkan dan sekaligus banyak orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan sosial media ini karena memang dia mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk menggerakkan masyarakat dalam tingkat yang sifatnya behavior, perilaku. Bisa misalnya salah satu adalah menggerakkan massa, demonstrasi. Saya kira di dunia ini sekarang di negara-negara dunia Arab sekarang kita melihat bahwa mereka gerakan itu, demonstrasi itu digerakkan oleh media sosial, termasuk yang sedang terjadi di Amerika Serikat. Dan yang sempat terjadi di Thailand beberapa tahun betul sekali, sangat kuat pengaruhnya. Oke, ke Bang Enda. Bang Enda, kenapa nih Presiden Republik Indonesia ke-6 ini seringkali menuangkan isi pikirannya di media sosial? Bukan hanya hari ini yang menjadi viral, yaitu saya bertanya kepada Pak Presiden dan Pak Kapolri, dan sebelumnya juga pernah terjadi hal demikian. Pak SBY ini kan sebenarnya sebagai seorang presiden salah satu yang melihat ke depan ya, forward thinking. Bahkan pada saat dia menjabat sebagai presiden, itu pada saat pertama kali dia menggunakan akun Twitter. Jadi bisa dibilang Presiden Indonesia pertama yang menggunakan Twitter sebenarnya untuk berkomunikasi. Begitu juga dengan keluarganya Bu Ani juga aktif di Instagram misalnya dan media sosial yang lain. Jadi saya pikir dia cukup mengenal baik itu dari sisi karakter maupun bagaimana untuk berkomunikasi melalui media sosial. Sehingga dengan asumsi itu kita perlu melihat lebih dalam apa sih sebenarnya yang diinginkan dan yang motivasi di belakang Pak SBY untuk mengeluarkan isi pikirannya seperti itu gitu ya. Mungkin bisa dilihat dari analisa politik, dari analisa komunikasi, cuma memang saya nggak tahu apakah reaksi dari netizen ini yang kemudian jadi bercanda gitu ya, yang jadi malah seolah-olah mengejek, itu diperhitungkan tidak oleh dia gitu. Apakah memang dia sekedar hanya ingin ini apa adanya saya keluarkan, tanpa dia memperhitungkan bahwa ada reaksi ternyata yang balik yang malah bukannya positif tapi malah negatif gitu. Oke, Bang Enda, sebelum kita membahas soal reaksi dari netizen, saya tanya dulu ke Bang Emrus, mengapa pendekatan politik SBY ini seperti ini? Apakah dia selalu isi kebanyakan dari cuitannya banyak galau seperti itu, curahan hati seperti itu, apa yang menyebabkan komunikasi politik dari Pak SBY ini? Jadi kalau kita perhatikan bagaimana cuitan SBY terutama setelah dia tidak jadi presiden, dia memposisikan pesan itu selalu dia pada posisi political victim. Dia selalu diposisikan menjadi orang dijolimin. Karena memang orang yang dijolimin biasanya akan dapat dukungan, begitu ya. Saya tidak tahu apa itu tujuan beliau, itu terserah mereka. Tetapi kalau kita analisis pesan yang disampaikan itu, dia seolah-olah posisi yang sudah katakanlah ditekan atau pada posisi tidak nyaman dan lain-lain. Kita lihat Twitter yang terakhir gitu ya, saya memperoleh ketidakadilan dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau dilihat dari sudut itu, biasanya orang akan berada pada posisi dukungan publik yang begitu. Tetapi itu situasi yang bagaimana? Kalau situasi dalam keadaan normal itu tidak berlaku, tidak punya efek apapun. Tapi ketika situasi sosial tidak normal, baru itu efektif. Nah, itulah yang tidak diperhitungkan oleh Bapak Presiden kita. Apa situasi normal dan situasi tidak normal ini, Bang Emrus? Baik,
Artinya bahwa ada suatu gejolak yang membuat katakanlah misalnya demonstrasi yang sangat luar biasa sehingga ada ketidakpastian kepemerintahan seperti itu. Kalau itu bisa mempunyai efek yang luas. Tapi sekarang kan nggak ada masalah. Seperti kita lihat misalnya contoh, katakan bahwa dia pada posisi tidak adil dan kemarin bahwa ada di depan saya demonstrasi padahal masih jauh, katakanlah masih 300 meter atau 500 meter. Kedua kita lihat kemudian dia pengawalan presiden kita, mantan presiden itu sangat ketat loh. Ya. Artinya kalau saya istilah statistiknya sangat signifikan. Artinya tidak mungkin karena demo itu tidak ada keamanan beliau terganggu gitu ya. Nah ini kan boleh dikatakan seperti seolah-olah dihiperbola gitu ya, dibesar-besarkan. Nah oleh karena pertanyaan Sampai adalah akhirnya muncul hashtag curhat lebay Ya, seperti itu. betul. Masa netizen lebay, gitu kan, Lebay. berlebih-lebihan. Sehingga Pak Bang Nasution ini bilang jadi ada efek negatif. Itu yang Oke. tidak diperhitungkan oleh Pak SBY. Terkait efek negatif itu yang kemudian tweet tersebut yang hari ini sangat viral itu kemudian menjadi bulan-bulanan masa. Netizen banyak sekali mencuitkan kalimat-kalimat dengan hashtag saya bertanya kepada presiden dan Kapolri, kemudian menuangkan bahasanya masing-masing yang justru diputarbalikkan menjadi bulan-bulanan. Apa yang menyebabkan hal ini? Itu kita harus kembalikan lagi, memang karakteristiknya pengguna media sosial ini kebanyakan, walaupun kita bisa mendapatkan informasi gitu ya, tapi kita juga ingin mendapatkan sesuatu yang sifatnya menghibur, ya hiburan, baik itu menunjukkan sisi kreativitas kita. Makanya kalau kita perhatikan yang biasanya viral itu yang lucu, yang meme, yang lucu-lucu, itu yang sangat menyebarnya sangat cepat. Kalau terlalu serius, jadinya nggak disebarkan oleh orang. Nah kalau saya melihat ini sebagai bentuk kreativitas anak muda Indonesia merespon mantan presidennya, ternyata mantan presidennya bisa bersikap seperti remaja juga gitu, seolah-olah kayak curhat ke media massa, hampir mirip jadi kayak remaja yang lagi galau gitu ya. Nah itu mungkin yang saya sangat mengharapkan Pak SBY juga tidak ada yang salah dengan baper gitu ya, dengan bawa perasaan atau galau, tapi jangan terus-terusan. Jadi sekali-sekali juga mengeluarkan yang sifatnya inspiratif dan juga menunjukkan kenegarawanannya gitu. Jangan terus-terusan seolah-olah merasa dijolimi tadi Bang. Betul. Ya. Soal yang banyak juga yang harusnya mendukung. Ini proses demokrasi kita sedang berjalan, lalu kemudian juga ayo kita jaga kerukunan, keamanan. Itu hal-hal yang sifatnya positif dan mendukung. Saya yakin netizen juga akan balik mendukung beliau. Ngomong-ngomong soal galau, Bang Emrus. Ya. Pak SBY pernah menyampaikan dalam konferensi persnya bahwa ada pihak yang menghalang-halangi dirinya untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo, yaitu orang-orang di sekitar ring istana. Apa yang menyebabkan reaksi seperti itu dari Pak SBY? Dan kira-kira apakah benar memang ada yang berupaya menghalang-halangi Pak SBY bertemu dengan Pak inilah Jokowi? Seorang pemimpin menurut saya harus ada kecerdasan atau kedewasaan komunikasi. Jadi ada Pak SBY mengatakan ada orang menghalang-halangi dan masuk ke ruang publik, tapi datanya tidak ada. Istana sudah mengatakan bahwa tidak ada gitu ya. Harusnya SBY menyampaikan itu langsung kepada Joko Widodo ketika bertemu, karena rencananya mau bertemu mereka ini setelah pilkada. Nah, ada memang pesan-pesan komunikasi yang disampaikan di ruang privat, ada memang pesan komunikasi yang disampaikan di ruang publik. Nah, ini SBY hampir di tweetannya itu sesuatu yang menurut saya yang harus sudah disampaikan di ruang privat, artinya ketemu Jokowi atau siapapun, atau katakanlah ke Kapolri misalnya, tidak harus menyampaikan yang terhormat Bapak Kapolri di ruang publik seperti itu, kan tidak kurang baik lagi seperti itu. Nah, oleh karena itulah seorang pemimpin itu harus memiliki kecerdasan komunikasi. Nah, itu yang menurut saya yang tidak bisa dipilah-pilah oleh Bapak Presiden kita yang ke-6 ini, Susilo Bambang Yudhoyono, sehingga apa yang disampaikan dalam Twitter menjadi sesuatu yang bola liar dan bisa menimbulkan persepsi liar. Bahkan ada orang mempersepsikan bahwa seolah-olah head to head dengan kekuasaan sekarang. Betul. Gitu. Begitu. Ngomong-ngomong soal kekuasaan nih, Bang Emrus, ada salah satu aktor politik dari PDIP, saya tidak sebut namanya, yang katanya diduga mendalangi demo di depan rumah Pak SBY. Dan kemudian pihak Demokrat mengklaim memiliki bukti video dan kemudian ada mobil pribadi. Jika memang itu dilakukan oleh aktor politik tertentu, berlatar belakang partai, kira-kira apa yang ingin disampaikan dengan menggerakkan demonstrasi itu di depan rumah mantan Presiden SBY? Jadi lebih daripada berwacana, itu kan nanti bisa masyarakat terpolarisasi. Nanti itu justru tidak produktif. Artinya orang yang sealiran dengan pandangan SBY, ada orang yang
katakanlah saliran dengan yang dituduh tadi dalam tanda kutip gitu ya. Idealnya menurut saya kumpulkan itu data, laporkan ke kepolisian. Ini data kami, melaporkan. Biarkan polisi yang menyampaikan andaikan ditanya wartawan gitu ya. Tidak mensounding seperti itu. Kalau disounding seperti itu, ya mau tak mau yang mensounding menjadi sama halnya dengan penyadapan. Betul. Nah, menyangkut tentang penyadapan misalnya ini kan sudah dikatakan bahwa ini tindak pidana begitu ya. Kalau nanti tidak terbukti bahwa itu ada, karena terus terang saya mengatakan pada situasi yang sekarang dengan teknologi yang begitu canggih, boleh nggak kemungkinan penyadapan itu tidak dilakukan oleh teknologi tertentu, misalnya gitu ya? Atau memang kita tidak bisa jamin steril ketika pesan komunikasi ada komunikator dan komunikan menyampaikan pesan. Apakah orang-orang yang di sekitar penyampai pesan dan orang-orang di sekitar penerima pesan sudah steril? Atau memang kita pakai handphone orang? Begitu, kita pinjam handphone orang. Nah, ini saya pikir terlalu pagi kalau kita mengatakan bahwa itu penyadapan. Tetapi apakah itu penyadapan atau tidak, kita serahkan aja ke pengacara yang memulai mewacanakan itu. Mereka membuktikan sendiri. Dan saya melihat di berbagai media dikatakan dari mana sumbernya, kata dari Tuhan. Ya, ditanya kepada Tuhan lagi nanti repot lagi gitu. Oke, Bang Enda kita lihat sekarang media sosial, Twitter, Instagram dan lain sebagainya ini sudah bisa menjadi salah satu sarana bicara bagi para pemangku kebijakan, kemudian politisi dan sebagainya. Apakah saat ini media sosial posisinya sudah hampir sama seperti media konvensional dengan konversi pers dan lain sebagainya? Tidak bisa dibilang betul-betul sama ya. Itu juga menurut saya agak bahaya kita memberikan tanggung jawab yang sama terhadap media sosial seolah-olah ini adalah sama value-nya dengan media konvensional. Karena teman-teman di media sosial ini bertindak secara individu sendiri tanpa ada organisasi di belakangnya, tanpa ada resource dan juga tanpa ada cek dan recheck, tidak mengikuti ada etika jurnalistik dan lain sebagainya. Jadi agak kurang tepat ketika disamakan dari sisi peran dan fungsinya. Tapi dari sisi efeknya, sekarang ini memang media sosial, terutama untuk para mereka yang public figure ya, tokoh politik, mungkin bisnis dan lain sebagainya, memang punya efek yang bisa dibilang hampir sama besar dengan media konvensional. Misalnya sebagai contoh, tadi seorang tokoh politik bisa mengeluarkan sebuah pernyataan langsung tanpa harus ada filter yang apa-apa lewat media sosial, akun media sosialnya dia, dan langsung punya dampak politik. Tadi seperti Bang Ernus bilang, mungkin ada orang yang turun ke jalan gara-gara itu misalnya, atau bahkan ada terjadi tindakan kekerasan gara-gara sebuah ajakan yang muncul dari sebuah akun media sosial. Makanya tanggung jawab terhadap mereka yang punya audiens yang besar. Pak SBY punya followers 9,5 juta orang, belum tentu semua orang gitu ya, tapi itu lumayan besar. Dan siapapun mereka yang punya audiens yang besar itu punya tanggung jawab lebih untuk berhati-hati mengungkapkan sesuatu. Pelaku bisnis juga sama, tiba-tiba dia ngomong sesuatu, sahamnya jatuh, siapa yang mau tanggung jawab, bisa jadi kasus hukum gitu. Jadi memang dari sisi peran dan fungsi belum kita bisa berikan tanggung jawab yang sama terhadap media sosial, tapi dari sisi efek bisa jadi efeknya malah lebih besar. Terutama justru karena juga teman-teman media sekarang mengutip juga dari media sosial. Betul gitu sekali. Kan. Banyak dari antara media justru mengikuti apa yang sedang trending di media sosial dan menjadi sumber salah satu informasi. Dan pemirsa, sesaat lagi kita akan bahas seperti apa jika komunikasi politik saat ini digunakan lewat media sosial, bukan lagi di media konvensional yang memiliki sejumlah filter dan juga kaidah-kaidah jurnalistik. Informasi selengkapnya usai jeda.